Makanya petani lele itu wajib punya tanaman ini Pak, yang jenengan harus paham. Satu, pohon kelor jenengan harus punya. Tak ada yang belum tahu pohon kelor? Tahu nggih, rata-rata tahu semua nggih daun kelor. Ya, yang kedua pohon pepaya. Yang ketiga mengkudu atau pace. Keempat kunyit. Kelima temulawak. Minimal 5 ini yang jenengan mesti punya. Nah, fungsinya untuk apa? Ya kan, fungsinya untuk pencegahan atau preventif, bagaimana jenengan menghindarkan penyakit lele. Penyakit lele kan yang paling banyak menyerang ke petani lele apa? Jamur. Jamur kenapa? Karena airnya tidak ya kan, sehat. Itu. Contoh hari ini jelas pas ketemu jangan airnya kurang sehat. Bau kan? Ya. Karena yang merawat sedang umroh, gitu kan. Gitu. Nah, tidak boleh bau. Nah, kan tadi, ya kan, daun pepaya, ya kan, ini punya kandungan anti, ya kan, antibodi. Kemudian daun kelor itu vitamin C-nya cukup tinggi, Pak. Itu bagus untuk lele. Nah, mengkudu itu di samping antibiotik juga ada kandungan hormon untuk mengurangi kanibal. Mengkudunya atau daunnya? Mengkudu, pace, bukan pacenya, daunnya. bukan daunnya. Nah, kemudian ikan kunyit sama temulawak itu untuk menjaga metabolisme tubuh tetap bagus, nafsu makan tetap bagus. Nah, semua bahan baku ketika lele masih usia di bawah 1 bulan itu dengan blender. Jadi takarannya per kolam 250 gram untuk daun pepaya, ya kan, untuk apa, daun kelor, kemudian pace, ya kan, masing-masing 250 gram di blender. Ambil airnya saja, masukkan ke kolam. Supaya sekali itu aja Pak? Ya enggak, itu tindakan itu lebih bagus dan lakukan seminggu sekali Pak. Itu untuk perawatan, bagaimana mencegah, ya kan, lebih baik daripada sudah kena serangan. Jadi obat jenengan tidak boleh pakai kimia. Kenapa? Yang jenengan pelihara tadi apa di kolam? Itu bakteri Pak. Bakteri, probiotik. Makanya tidak boleh pakai air pump, tidak boleh pakai obat kimia, karena dengan pakai obat kimia sama dengan membunuh bakteri. Sebenarnya bakteri ini kita butuhkan untuk apa? Untuk mengurai limbah kotoran lele. Ya, bioflok itu dari kata-kata bio dan flok. Floknya gumpalan, bionya makhluk hidup. Artinya apa? Gumpalan yang berisi makhluk hidup. Inilah yang dimakan lele. Nah, artinya apa? Bakteri ini harus berkembang biak di dalam air. Ketika bakteri ini berkembang biak dengan baik, maka kotoran lele ini akan diurai. Jadi makanan buat lele lagi. Nah, tetapi kalau bakteri yang ada di kolam, bakteri pengurai ini populasinya kurang baik, maka yang terjadi apa? Limbah amonia meningkat. Nah, kalau amonia ini meningkat berarti bakteri negatif yang lebih dominan. Makanya akibatnya airnya berbau. Cara mengantisipasinya gimana kalau sudah berbau? Ya dikuras Pak. Jangan dihabiskan. Ya, tinggal angkat aerator kalau terjadi bau, angkat aerator, biarkan 30 menit. Fungsinya apa? Supaya terjadi endapan. Nah, setelah 30 menit baru jangan buka krannya. Sisakan paling enggak 30 cm. Ya, baru jenengan tambahkan air segar sama tambahkan bioflok. Paham ya? Jadi penyebab air bau karena amonia yang ada di dalam kolam tidak terurai. Ini sing tukang nguras, ya kan? Mas Rosetnya pergi terus ya ndak dikuras ya amonia jadinya. Nah, bayangkan nek satu kolam diisi 3.000 sampai 5.000. Makan semua. Buang kotoran semua di situ, Pak. Nek nggak dimasak, nggak diolah, nggak diurai, jadi masalah. Sehingga apa? Lele gantung dan sebagainya. Dan ada yang nyoba di rumah bioflok terus lele gantung? Ada? Gitu kan? Nah, itu Mas, karena amonia yang tidak terurai. Nah, kemudian yang menentukan keberhasilan jenengan bioflok, ingat, lele ini hidupnya di air. Berarti kuncinya adalah manajemen air. Bagaimana jenengan menciptakan kondisi air ini sehat. Nah, air yang sehat pertama, pH-nya jenengan harus cek.
Makanya jenengan harus wajib punya namanya pH meter. Nah, pH yang standar untuk lele bioflok paling enggak jangan pertahankan antara 7 sampai 8. 7 sampai 8. Nah, Pak, misalkan ini sudah 2 minggu kok pH-nya turun jadi 6,3. Berarti jenengan harus katrol pH-nya. Cara naikkan pH bagaimana? Jenengan tambahkan garam gosok plus air dolomit. Oh, berarti dolomit ini fungsinya untuk menstabilkan pH. pH turun ini bisa disebabkan karena kadar amonia tinggi akan menyebabkan pH turun. Jadi pH air menentukan ya kan, kesehatan air buat ikan. Yang kedua, kadar oksigen yang terlarut di dalam air. Lele ini bernapas, ngirup oksigennya tidak keluar, ngirup udara luar, Pak, tapi ada di dalam air. Otomatis air yang jenengan isi di kolam ini harus banyak oksigen. Cara memperbanyak oksigen, satu dengan jenengan menambah aerator. Yang berikutnya jenengan bisa ciptakan sirkulasi. Jadi jenengan bikin tambahkan pompa sirkulasi, dari bawah, disaring, pompa lagi masuk kolam. Itu fungsinya untuk apa? Untuk menambah kandungan oksigen yang terlarut. Yang kemarin gantung-gantung jenengan buat kayak gitu, Mas? Enggak ya. Nah, kalau jenengan tidak buat sirkulasi, ya resikonya jenengan setiap pagi harus ngangkat aerator, biarkan 30 menit, buka keran. Ini fungsinya untuk merawat air, paling nggak turunkan 20 sampai 30 cm. Berarti buang endapan yang di bawah. Atas jenengan tambah air segar. Ini fungsinya untuk menambah oksigen terlarut, Pak. Jenengan lakukan nggak, Mas? Jarang. Gitu. Kalau jarang dilakukan pasti bau airnya, kemudian lelene. Ingat, jenengan tebar padat. Tebar padat berarti jenengan nebar duit, Pak. Gitu. Nah, jenengan nebar duit, ya kan? Berarti jenengan harus sayang dengan duit jenengan. Ya, berarti harus perhatikan pH-nya, perhatikan oksigen larut tadi. Nah, olah digawe sirkulasi, ya tiap pagi jenengan harus rajin. Angkat aeratornya. Ini diangkat, biarkan 30 menit, buang. Nah, tapi ini air pupuk, jangan dibuang. Manfaatkan untuk pupuk. Oke, nah kemudian pemberian pakan tadi ingat 6% dari berat badan jenengan berikan 80% dari kenyang. Berarti 2,4 kilo. Intervalnya sehari 3 kali jenengan berikan pakan. Seminggu sekali jenengan puasakan lele, Pak. Seminggu sekali ada jadwal puasa. Puasa Senin Kemis, misalkan Kemis tok wae. Senin. Seminggu sekali dipuasakan. Nah, pada saat puasa lebih bagus ya kan, jenengan berikan tadi jamu tadi, Mas. Puasanya berapa hari itu? Ya? Berapa hari? Puasanya sehari aja, 1 kali 24 jam. Puasa terus bleng enggak usah. Puasa terus. Dikasih maghrib berarti ya nih. Nanti ngebleng pitung bengi lengar lele ya. Oke. Jadi intinya tadi, Mas, kolam lele bioflok bagaimana jenengan satu menjaga pH air, yang kedua bagaimana jenengan menjaga yang oksigen terlarut, bagaimana jenengan menjaga kadar amonia. Insya Allah bulan Februari Maret kita sudah luncurkan nanti yang kandungan oksigen, kandungan amonia, dengan pH air itu bisa jenengan kontrol lewat Android jenengan. Itu dan kita sedang godok terus, mudah-mudahan nanti Februari ini sudah mulai kita launching. Jadi nanti itu kita punya produk filter yang ya kan jenengan tinggal beli filternya, tinggal rangkai di kolam dan selesai. Jenengan kemana kan bisa kontrol lewat Android. Gitu. Jadi teknologi kita kembangkan terus. Kenapa? Karena masalah petani lele di bioflok ya kan itu ya tadi ngertinya ngerwis gurki lelene pakani esok sore gitu. Ya kan ada bilang hemat air gitu, harus dinengke wae. Padahal lelenya sudah protes. Ya. Protesnya lele itu kenapa? Airnya sudah mulai tidak
Tidak nyaman, Pak. Ya kan? Airnya berarti kalau air bau, oh berarti kandungan amoniaknya tinggi. Nah, kalau kandungan amonia tinggi, otomatis bakteri ini akan mengurangi oksigen terus, Pak. Oksigen di dalam air ini harus dihabisi. Nah, itu bakteri, Pak. Bakteri negatif. Nah, solusinya adalah kuras airnya, ya kan? Sisakan kalau sudah terjadi bau, sisakan 30% aja. Nah, kemudian isi lagi, tambahkan vlog. Paling nggak kalau dengan terjadi masalah situ, ya kan tambahkan vlognya paling nggak 2 gayung mandi itu, 2 liter. Itu kasus-kasus tertentu. Selama jenengan tertib, insya Allah, ya kan tidak ada masalah. Jadi intinya apa? Jenengan, ya kan kalau budidaya lele ya benar-benar jenengan sayang sama lele. Wong lele itu nanti akan tahu, Pak. Oh, jam 8 pagi waktunya makan, dia udah ngumpul di sini. Ngenteni jenengan teko. Itu. Nah, kemudian jatah pakan tadi 80% dari kenyang. Nah, pada saat pemberian pakan itu jam 8 pagi, ya kan, jam 4 sore, jam 9 malam, atau bisa geser sesuai waktu jenengan. Ya. Jangan dirubah-rubah. Yang kedua, pakan harus fermentasi, tidak boleh tidak. Nek perlu pakannya diumpetke. Jangan jenengan nyepake karung di dekat kolam. Kenapa? Ketika jenengan pertama kali bikin kolam, pasti tamu jenengan banyak. Orang datang ngambil biuk, orang datang ngambil biuk, seneng lele mangan. Tapi yang terjadi apa? Bantai lele jenengan. Kenapa? Karena pelet itu dalam bentuk dipadatkan supaya dia bisa mengapung, betul nggak? Karena padat. Pada saat jeneng lele ini rakus, apalagi lele biomaksi, tidak mengenal kenyang. Berapapun jenengan berikan dimakan. Nah, kalau posisi pelet itu masih mentah, ya kan, di perut apa yang terjadi? Mengembang. Akhirnya apa? Mati. Pecah. Ya, lambungnya pecah, mati. Gitu. Jadi mau jenengan gurame, mau jenengan nila, sebaiknya pakan fermentasi. Cara fermentasi tadi, ya kan, 1 liter air untuk fermentasi pakan 2 kilo. Gurame patin sama. Nah, lele ini termasuk ikan yang punya konstruksi organ pencernaannya itu paling pendek. Nek ndak percaya jenengan bedil. Bedake antarane lele, gurame, nila, ya kan, patin dan lain-lain. Pernah nyoba belum? Belum pernah. Khususnya pendek. Kaki ya, rangkaiannya pendek, Pak. Sedikit. Contoh kayak kambing, sapi, kelinci. Kelinci paling pendek. Makanya kelinci itu kotorannya paling bagus karena sistem pencernaan paling pendek. Lele juga sama. Lele ini paling pendek, Pak. Jenengan kasih pakan bruk, nek ndak difermentasi, dia masuk belum sempat nutrisi terserap, dia harus sudah keluar. Makanya harus difermentasi. Dan fermentasi itu tidak akan merubah proteinnya. Misalkan proteinnya 100%, nek tak fermentasi jadi 30%. Bukan seperti itu. Ya. Jadi kalau ada pemahaman itu pemahaman yang rada, ya kan, menyesatkan gitu kan. Jadi fermentasi itu tidak untuk merubah, jadi selawe jadi 30 gitu. Nah, nanti tuku pelet sing selawe ya jadi 30 kadar proteinnya. Tidak. Tetapi fermentasi itu fungsinya adalah untuk mengurai, Pak. Ya. Mengurai kandungan protein, kandungan nutrisi pelet supaya apa? Masuk ke pencernaan terserap secara maksimal. Fungsinya sebenarnya itu, Pak. Ya. Kalau tanpa fermentasi itu yang terserap itu maksimum hanya 50%, tetapi dengan fermentasi paling tidak 85% nutrisinya terserap. Itu yang membedakan. Oh, ternyata nenggo fermentasi itu penyerapan nutrisinya maksimal. Kalau penyerapan nutrisi maksimal, otomatis pertumbuhan lele juga maksimal. Itu selama bibitnya bagus, enggak kontetan. Ya, jadi terus tuku lele kontetan bibitnya. Ya, jadi dua-duanya harus bagus, bibitnya bagus, pakannya berkualitas.
Ya, ada yang ditanya, Pak? Proteinnya berapa persen, Pak? Protein paling enggak 28 sampai 33%. Nah, kalau mboten salah di Tangerang ada yang protein kandungannya 20%, harganya jauh lebih murah. Kenalan produk baru gitu. Nah, cuman nggak tahu nek kalau sampai wilayah Padan berapa saya belum tahu. Yang dari Tangerang itu bukan yang dari Kerawang bukan. Mereknya apa, Pak? Mereknya saya belum paham, mungkin tanya Mas Bambang atau Mas Rosid yang sudah lebih dulu tahu. Gitu. Itu fungsi puasa itu apa tuh, Pak? Ya, Fungsi di puasa Oke, kan? nah. Nggak pas memerlukan Puasa. dan air mau. Ya kalau nggak ditanya harus sering ditanya. Kenapa kok lele mesti dipuasakan? Ingat, jenengan gawe di drum tadi adalah buat vlog. Vlog itu biangnya bakteri. Kita masukkan ke kolam. Di sini fungsinya adalah untuk mengolah kotoran, diolah jadi makanan. Oke. Berapa hari sekali, Pak? Nah, kalau lele tidak dipuasakan, jenengan pakani pelet terus, ya kan? Vlognya kan yang terserap hanya sedikit, ya kan? Makanya dengan puasa satu kali seminggu sekali, ben satu hari itu mangan vlog. Paham ya? Vlognya biar dimakan. Nah, kalau vlognya termakan, otomatis apa? Air kolamnya sehat, Pak. Vlog itu makhluk hidup loh. Makhluk hidup itu ada batas waktunya. Nah, begitu vlog itu mati, dia ada di dasar kolam. Nah, vlog mati, tidak jenengan buang, maka yang hadir berikutnya bakteri patogen. Nah, begitu patogen muncul, ya kan, tahu Pak yang terjadi. Makanya puasakan rutin seminggu sekali, kasih nutrisi seminggu sekali. Jadi yang hari ini jenengan selama ini tidak peduli daun kelor, tidak peduli mengkudu atau pace, siap-siaplah nek jenengan mau jadi petani lele, siapkan pohon paya, kelor, pace, kunyit. Nih kunyit kan murah ning pasar gitu kan, kunyit ya kan. Pace itu murah tapi longo. Itu kadang susah ya kan kita nyari pace. Nah, padahal itu resep tradisional yang mujarab. Jadi itu pakainya Pak, daunnya Pak ya? Pak, buahnya sing Matang ya, Pak ya? yang matang ya, Pak ya? sebelum matang itu apa? Bajung. Semadak ya. Mampu. Mampu, Pak. Yang sebelum semental. Ya kan sebelum matang kan dalu terus plotot enak. Perawan Pak. Untuk masa kadaluwarsa pakan fermentasi tadi, itu apakah harus setelah jadi fermentasi hari berikutnya itu harus habis apa ya? Pakan fermentasi sebaiknya 2 hari habis. 2 hari. 2 hari habis. Ya kan? Sebenarnya 3 hari masih bisa, Pak. 4 hari masih bisa, cuman kandungan nutrisinya berkurang. Jadi jenengan continue, Pak. Jangan bikin pakannya seminggu sekali. Jadi karena ini lele ini rawatan kita, ya jenengan setiap hari, ya kan, setiap kali bikin untuk 2 hari, ya kan, bikin lagi untuk 2 hari berikutnya, bikin lagi 2 hari berikutnya, seperti itu. Tertib 2 hari habis. Pak, berarti yang benar tadi kan Yoplok prakteknya 50 liter. Yang benar Apanya? 30 liter. 30 liter aja. 30 liter. Ya. 50 liter juga bisa sama kan, tetap bakteri berkembang biak. Ya kan? Cuman ya kan 30 liter itu supaya ya kan ideal. Kalau untuk perawatan airnya Pak, pembuangan itu sebenarnya yang lebih bagus yang sering atau penggantian airnya? Pembuangan itu sebaiknya setiap hari, Mas. Iya. Kalau jenengan memang setiap hari ngurangi vlog mati, ya, jenengan buatkan rangkaian sirkulasi maxi river. Ya. Tinggal pilih mana? Pilih praktis, apa pilih jenengan olahraga setiap pagi. Nah, nek pengen praktis berarti ya namanya praktis ya nambah ragan gitu. Tambah jenengan tuku pompo gitu, nambah bikin bak ya kan, filternya gitu. Ya tinggal pilihan aja itu. Pak, itu kalau aerator sama pompa itu konsumsi listriknya besar itu? Enggak, aerator itu cuma 50 betul. Buatan apa? Idealnya itu untuk berapa kolam gitu loh? Ya. Makanya nek jenengan cuma punya 1 kolam, 1 aerator kan sayang, Pak. Ya. Nah, sementara nek aerator yang Atman 12.000 itu kan bisa untuk 10 kolam. 6 sampai 10 kolam kan eman-eman.
kalau hanya untuk 3 kolam atau 2 kolam gitu. Ada lagi pertanyaan? Pak, kalau untuk yang vlog yang ditaruh drum itu mohon bisa dijelaskan. Yang kan nanti sisanya itu Nah. di Maintenance untuk perawatan. Jadi setiap hari tadi kan jenengan lakukan angkat ini toh. Oke. Angkat, biarkan 30 menit, kurangi 20 sampai 30 cm airnya. Setiap hari ya. Bar itu jenengan tambahkan meneh air segar tadi. Fungsinya untuk apa? Memasok oksigen terlarut. Nah, begitu tambahkan air segar jangan lupa tambahkan vlog. Ya kan? 2 gelas aqua aja, Mas. itu nanti yang di drum itu ntar sampai panen, Pak? Apa? Bisa sampai panen, bisa enggak. Satu contoh gini, jenengan lali dilelah kegiatan ya kan olahraga setiap hari tadi lupa, tinggal plesir gitu seminggu, ya kan? Enggak dilakukan, bau akhirnya begitu pulang kok lelenya udah gantung buang. Akhirnya jenengan harus menguras sampai 30 cm. Nah pada saat 30 cm jenengan nambah vlognya kan kakean akhirnya. Yang 2 gayung tadi, Pak. Iya, harusnya jenengan untuk kan persediaan vlog itu untuk sampai panen, akhirnya belum nanti panen wes. Karena perawatan. Iya. Makanya apa? Manajemen air penting, tetapi manajemen sumber daya manusianya juga penting. Jadi minggu lele ini kayak duwe kewajiban Mas jenengan. Ngerawat pagi sore ya kan tiap hari jenengan lakukan, matikan angkat aeratornya ya kan, buang ya kan airnya. Ingat ya, kata kuncinya gini Mas. Lele sehat karena airnya sehat. Itu kunci utama. Nek air kok menimbulkan aroma, ya kan? Itu berarti sudah ngasih informasi ke kita. Lelenya protes itu sebenarnya misalnya. Karena begitu air bau otomatis lele mulai geraknya tidak lincah. Wis bayang nek jenengan ning ruangan di situ yo nggawe ya kan nggawe mangan tapi nyanding tumpuan sampah. Nggawe tidur di situ, kita ngobrol di situ. Enggak nyaman.